kan 21 juta. Dengan adanya perbedaan data ini, apakah nanti akan berpengaruh juga ke anggarannya ya? Apakah anggarannya akan naik atau enggak? Terima kasih. Ya, saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas ya Pak. Akhirnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait dengan pencairan BLT El Nino. Siapa saja yang berhak menerimanya? Selain itu, petugas PT Pos memberikan keterangan kapan pencairan BLT El Nino akan dimulai. Nah, bagaimana informasi lengkapnya? Simak hingga tuntas setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan November sudah berada di pekan terakhir dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Banyak sudah yang bertanya kapan sih pencairan BLT El Nino sebagaimana yang dijanjikan pemerintah akan cair di akhir tahun 2023. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan melalui siaran pers bahwa telah menyiapkan anggaran sebesar 7,52 triliun untuk pemberian bantuan langsung tunai BLT El Nino bagi masyarakat miskin, rentan, dan terdampak El Nino. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan rencananya untuk menyalurkan BLT sebesar Rp200.000 per bulan untuk periode bulan November dan Desember 2023 secara rapel alias sekaligus senilai Rp400.000. Ujar Sri Mulyani awal bulan November 2023 lalu. Kita transfer satu kali sehingga langsung untuk 2 bulan sekaligus. 400.000 bagi 18,8 juta KPM. Eksekutornya Kementerian Sosial. Itu artinya BLT El Nino seharusnya sudah dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan mulai bulan November 2023 ini. Namun pihak Kementerian Sosial dalam hal ini, Menteri Sosial pernah memberikan keterangan terkait jumlah penerima BLT El Nino ini. Dikarenakan ada selisih data yang besar, di mana Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa BLT El Nino ini disiapkan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, padahal menurut Ibu Risma data Kementerian Sosial sekitar 21,3 juta data penerima. Disebutkan dalam artikel CNN Indonesia menuliskan bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini bingung soal data jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT El Nino Rp400.000. Pasalnya data calon penerima ada 2 versi. Dalam rapat kerja atau raker bersama Komisi 8 DPR RI, Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Angka ini sebelumnya disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal menurutnya ada juga data 21 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemarin memang keputusannya saya tidak tahu angka 18,8 juta KPM itu dari mana. Katanya dalam raker tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat pada hari Selasa 7 November 2023. Nah, berarti terdapat 2 juta lebih selisih data antara Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Sosial. Nah, terkait dari adanya selisih data ini, Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin angkat bicara soal pernyataan Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait dengan data penerima bantuan langsung tunai BLT bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat El Nino berjumlah 21 juta dan bukan 18,8 juta. Ma'ruf pun menyebut angka tersebut muncul dalam konteks bahasan mengenai bantuan beras sehingga diinventarisasi mereka yang sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM yang belum terdaftar. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers usai menghadiri rapat koordinasi nasional dan penyerahan insentif fiskal tahun berjalan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 6, Jakarta Pusat pada hari Kamis 9 November 2023. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, izin Pak Wapres, saya Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya terkait dengan bantuan langsung tunai,
Bu Menteri Sosial, Bu Risma mengatakan bahwa data penerima BLT ini ternyata bukan 18,8 juta, melainkan 21 juta. Dengan adanya perbedaan data ini, apakah nanti akan berpengaruh juga ke anggarannya ya? Apakah anggarannya akan naik atau enggak? Terima kasih. Ya, saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas ya Pak, masalah bantuan beras itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya di cross check lagi. Mungkin Pak Menko Ekonomi, kami silakan untuk memberi penjelasan. Terima kasih. Mungkin kemarin dalam pembahasan untuk bantuan beras di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru. Jadi ini data Reksosek yang terus diupdate, sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, yang tentu ini harus terus diupdate untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran. Terima kasih. Kebetulan kami telah bahas soal bantuan beras. Itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum. Ya, kita ikut cross check. Cek, kaji ulang lagi, ucapnya kepada wartawan. Wapres ke-13 Republik Indonesia itu menekankan data penerima bantuan tentu akan terus mengalami penyesuaian. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan penerima bantuan beras pada tahun 2024 sudah menggunakan data baru yang didasarkan pada data registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Data ini data Reksosek yang terus diupdate, sehingga dengan demikian data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus diupdate untuk memberikan bantuan agar lebih tepat sasaran, tutur Airlangga. Lebih lanjut, keterangan Ibu Menteri Sosial Ibu Risma terkait penerima ini, Risma lantas berjanji akan mengecek soal validitas jumlah calon penerima data penerima uang tunai Rp400.000 ke Kementerian Keuangan. Terlepas dari itu, ia juga mengajukan agar BLT ini ditambahkan dengan biaya salur oleh PT Pos Indonesia. Ibu Risma mengatakan, yang BLT El Nino kami sudah usulkan dengan biaya salur PT Pos. Kenapa saya berani 2 bulan, November 2023, Desember 2023? Karena dengan PT Pos itu lebih cepat. Makanya kemarin kami minta dikasih ke PT Pos supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun. Nah, kemarin saya menyambangi PT Pos di daerah saya dan menanyakan langsung ke admin Bansos di PT Pos terkait dengan isu-isu penyaluran BLT El Nino. Karena banyak juga media yang mempertanyakan apakah jadi PT Pos menyalurkan bantuan BLT El Nino. Tidak sedikit juga berita yang simpang siur mengenai penyaluran BLT El Nino akan ditransferkan ke kartu KKS. Nah, saya rasa bagi yang memberitakan bahwa BLT El Nino cair di kartu KKS adalah suatu kesimpulan yang sangat dini. Karena menurut Ibu Risma dijelaskan saat raker dengan Komisi 8 DPR RI, itu menyatakan bahwa BLT El Nino sudah diusulkan dengan biaya salur PT Pos untuk 2 bulan, November 2023, Desember 2023. Karena dengan PT Pos itu lebih cepat. Dan harapannya bahwa melalui pencairan PT Pos supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun. Nah, pada saat kami berbincang-bincang ke petugas juru bayar PT Pos, apakah positif cair di PT Pos? Dan jika memang PT Pos mendapatkan amanah untuk penyaluran BLT El Nino ini, maka kemungkinan jadwal pencairan untuk BLT El Nino ini kira-kira kapan sih bisa dimulainya? Nah, petugas juru bayar PT Pos mengatakan bahwa memang PT Pos dipercayakan dalam penyaluran untuk penyaluran BLT El Nino ini. Namun, hingga kini daftar nominatif penerima belum didapatkan dari PT Pos Pusat menurutnya. Dan adapun perkiraan penyaluran menurutnya itu diperkirakan setelah rampung pencairan bantuan reguler untuk PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap keempat.
Nah, perkiraan pencairan PKH dan BPNT ini itu diperkirakan rampung di akhir bulan November hingga awal Desember. Jadi, diprediksikan untuk BLT El Nino cair lewat pos sekitar minggu pertama dan kedua bulan Desember. Dan puncak pencairan di minggu ketiga bulan Desember. Ya, di sini ya teman-teman, semoga saja data calon penerima sudah beres di Kementerian Sosial sehingga di sini nantinya nama-nama penerima sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dan pada akhirnya realisasi penyaluran bisa dilaksanakan secara terjadwal sesuai yang telah direncanakan oleh pihak-pihak terkait. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share ke media sosial jika informasi ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.